Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi bin Maimun an Hisham bin Urwah an abihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi qalat yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Haddatsana Ishaq qala akhbarana Abdullah bin al-Walid an Sufyan an Hisham an abihi qala sa'altu Aisyah ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi yakhsifu an-na'al wa yarqa'u thawba wa yakhit. Haddatsana Abdullah qala haddatsani Muawiyah bin Shalih an Yahya bin Sa'id an Amrah qila li Aisyah radhiyallahu anha ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi qalat kana basharan minal bashar yafli thawbahu wa yahlubu syatah. Telah menceritakan pada kami Musa, ia berkata telah menceritakan pada kami Mahdi bin Maimun dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di rumahnya? Aisyah pun menjawab, beliau menambal sendalnya dan melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami di rumahnya. Telah menceritakan pada kami Ishaq, ia berkata, telah mengabarkan pada kami Abdullah bin Al-Walid dari Sufyan, dari Hisham, dari ayahnya. Ia berkata, aku mendengar Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya? Aisyah menjawab, apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian di rumahnya, yaitu beliau menambal sandal, menambal baju, dan menjahit. Telah menceritakan pada kami Abdullah, ia berkata, telah menceritakan padaku Muawiyah bin Shalih dari Yahya bin Sa'id dari Amrah. Ditanyakan kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW di rumahnya? Apa pekerjaan yang Rasulullah SAW lakukan di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau adalah manusia seperti manusia lainnya. Beliau mencari kutu di baju beliau dan memerah kambing beliau, memerah susu kambing beliau. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, 3 hadis sengaja dibaca karena maknanya hampir bersama ya, hampir mirip. Ini ada hadis dari Urwah bin Zubair, dua hadis, yang satu dari Amrah. Jadi di hadis pertama Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumahnya? Artinya pekerjaan apa saja yang dilakukan Nabi di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau menambal sendalnya dan melakukan pekerjaan yang dilakukan suami, yang dilakukan pria di dalam rumahnya. Artinya ya pekerjaan pria yang mungkin seperti bersih apa, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Ini hadis pertama. Hadis kedua juga sama. Aisyah ditanya tentang apa yang dilakukan Nabi di rumahnya, maka Aisyah menjawab, beliau melakukan apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Seperti apa contohnya? Menambal sendal yang rusak, menambal baju, dan menjahit baju beliau sendiri. Nah, dalam riwayat ketiga, Aisyah ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau adalah manusia seperti manusia yang lain. Beliau mencari kutu pada bajunya dan memerah susu
kambingnya. Jadi beliau cari, maksudnya kalau zaman dulu kan kadang baju itu ada kutu, dicari ada kutunya nggak mesti ada kutunya, cuman beliau artinya apa, sangat menjaga kebersihan sampai kutu pun jangan sampai ada di baju beliau. Dan beliau juga memerah kambing sendiri. Nah, ini menunjukkan Nabi melakukan aktivitas rumah tangga ya. Nah, ini makna hadisnya, insya Allah jelas. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang tawadhu, rendah hati. Karena walaupun beliau seorang Nabi dan Rasul, pemimpin umat, beliau tidak gengsi untuk melakukan pekerjaan dalam rumah tangga. Seperti tadi apa? Menjahit sendiri, memerah susu kambing sendiri. Ini perbuatan yang kalau orang zaman sekarang, orang punya kedudukan, untuk apa melakukan perbuatan tersebut? Nah, Nabi nggak seperti itu. Nabi sosok rendah hati, walaupun punya kedudukan tinggi, beliau tidak gengsi melakukan perbuatan atau pekerjaan tadi. Nah, ini faidah pertama. Faidah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, dianjurkan bagi suami untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan dirinya dengan sendiri. Artinya seorang suami dianjurkan melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa bantuan istri. Ya, ini termasuk sunnah karena dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dianjurkan suami kadang-kadang membantu pekerjaan istri, nyuci piring, bersihkan rumah dan semacamnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan seperti itu. Dan ini sunnah, Bapak ya, sunnah. Membantu pekerjaan istri adalah sunnah. Bahkan kalau jumhur ulama menyatakan melakukan pekerjaan rumah tangga bukan kewajiban istri. Nah, berarti ya kita sebagai suami ya harus tahu diri ya, jangan semua pekerjaan rumah tangga ditanggung oleh istri. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain beliau seorang Nabi dan Rasul, beliau juga manusia, punya sifat manusia. Maka jangan kita meninggikan beliau dari kedudukan beliau yang sebenarnya, karena beliau adalah manusia, dan jangan juga kita merendahkan beliau dari kedudukan beliau yang sesungguhnya, karena beliau seorang Nabi dan Rasul. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.